Prof, dari Ya, sebanyak kasus lingkungan yang udah Prof tangani, ya, kira-kira kasus apa sih Prof yang paling meningkatkan semangat Prof gitu untuk membela lingkungan yang paling berkesan gitu? ya. Jadi gini, saya ingat sekali ya. Jadi apa namanya keterlibatan saya sebagai ahli itu kan tidak hanya pidana perdata dan juga tidak hanya urusannya apakah HTI, sawit dan sebagainya, tapi juga apa namanya ada beberapa korporasi yang apa namanya yang quote in quote apa agak bermasalah lah seperti itu. Nah, saya agak surprise ya ketika tahun 2018 saya digugat. Nah, digugat oleh satu korporasi yang pada saat itu perusahaan itu untuk yang apa perdatanya itu sudah ingkrah, mau putusan PK seperti itu. Nah, kemudian untuk yang pidananya, pidana kan dua ya. Ada yang korporasi, ada yang pelaku pelaku apa namanya? Pelaku fungsional. Itu juga sudah ingkrah, sudah siap untuk PK. Nah, pada posisi itu kemudian saya digugat. Harapan mereka kemudian persidangan jalan begitu dan kemudian ada novum baru dan itu yang digunakan untuk PK untuk akhirnya membatalkan putusan mereka. Saya surprise itu, nggak kaget juga seperti itu karena saya tidak menyangka sebenarnya. Nah, akhirnya apa namanya proses berjalan begitu. Nah, saya senang dan tenang tadi karena apa? Karena saya lakukan kegiatan itu sama seperti saya melakukan penelitian. Jadi secara saintifik apa dan sebagainya itu apa saya jalankan. Nah, itu adalah kasus PT JJP yang ada di Rokan Hilir itu. Tahun berapa saya lupa itu. Nah, itulah yang pertama kali menarik bagi saya karena dia menggugat saya seperti itu di 2000 tahun 2018 seperti itu. Padahal sudah ada peraturan mengenai anti-SLAPP ya, Prof ya. Ya, Anti strategic lawsuit betul. against public Ya, participation. Jadi ya, harusnya kan pejuang lingkungan tuh terlindungi secara ya, hukum ya, Prof ya. ya, ya. Apakah hal itu tuh bikin Prof merasa aman nggak sih, Prof, secara hukum Prof itu terlindungi? Ya, jadi pertama saya merasa apa membentengi diri saya dulu dengan melakukan kegiatan itu menggunakan scientific evidence sebetulnya. Dan itu juga yang dimintakan oleh SKMA 36 2013 yang bahwa untuk memastikan ini supaya tidak ribut dan sebagainya harus secara scientific evidence. Nah, itulah saya katakan tadi ketika saya melakukan seperti melakukan penelitian. Nah, kemudian yang kedua saya tidak berpikir bahwa akan ada seperti itu gitu. Nah, ketika diajukan itu saya surprise. Oh, ternyata ahli bisa dibegitukan juga. Nah, saya pun surprise lagi. Lu kok berani-beraninya begitu menggugat kita padahal ada di Undang-Undang 3 2009 tentang SLAPP itu tadi. Nah, kita sih dikasih tahu ya, ahli mestinya tidak bisa digugat, tapi kan ini namanya orang mencoba ya. Nah, akhirnya saya juga digugat, kemudian Prof. Basuki juga digugat. Nah, saya bersyukur karena teman-teman itu memberi dukungan, ya, jadi NGO, teman-teman itu, para peneliti dan sebagainya. Bahkan yang menarik bagi saya adalah ketika saya digugat itu, saya sedang berada di Jerman, di Universitas Freiburg. Itu berkumpul para ahli, ya, ahli kebakaran salah satunya itu dari negara-negara maju gitu. Nah, apa namanya bosnya ini bukan bos ya chief research-nya ini itu bilang, hey guys katanya, Bambang ini ahli kita ini gugat. Apa yang dia bilang? Bambang don't worry, you are not alone. Kamu tidak sendiri, fight lawan karena ini lingkungan yang perlu dilawan ya. Kalau tidak dengan cara seperti itu, kita khawatir lingkungan akan makin ini. Nah, makanya itu yang membuat spirit saya untuk terus bergerak seperti itu dan menghadapi proses persidangan. Nah, saya bersyukur karena di sidang kedua itu mereka mengambil berkasnya dalam artian untuk perbaikan, tapi dia tinggalkan. Dan terakhir saya dikejar lagi 5 tahun kemudian, yaitu akhir Desember, ya di mana di Januari saya harus bersidang dan sebagainya, akhirnya itu dicabut. Itu kasus yang sama, Pak? Sama, perusahaannya itu juga. Itu seperti itu. Nah, jadi saya ingatkan juga kepada teman-teman ya bahwa selama Anda bisa menjalankan kegiatan itu secara benar begitu, secara saintifik dan sebagainya, don't worry karena banyak orang yang
yang mendukung Anda gitu. Nah, saya juga pesan satu message juga kepada KLHK ini. Nah, dulu waktu kami digugat itu kan eh, apa namanya disampaikan bahwa KLHK akan membuatkan regulasi ya seperti itu terkait dengan anti slap ini. Nah, sekarang saya dan publik menunggu mana regulasi itu gitu. Nah, kalau ada itu kan kita lebih lebih enak lagi begitu ya, lebih lebih apa namanya, lebih nyaman lah seperti itu gitu. Kira-kira gitu, Mbak. Iya. Iya. Prof, kalau boleh tahu bentuk tekanannya itu seperti apa sih, Prof, selain yang gugatan yang tadi Prof Iya. ceritakan? Kira-kira ada bentuk ancaman lain nggak sih, Prof, yang Oh, sebenarnya Prof hadapi gitu? ya keancaman itu macam-macam. Ada yang nyata. Nyata itu dia datang ke kampus. Berapa orang datang, yang ngasih tahu tuh mahasiswa saya. Pak, ada mobil. Orangnya tadi turun mencari bapak. Kemudian dia pergi. Ada juga yang mengejar sampai ke ruangan saya. Nah, terus tadi Pak ada yang nyari Pak, orangnya seperti ini. Nah, kebetulan saya sedang kuliah, saya tidak ketemu. Bahkan telepon. Nah, itu kan di WA. Nah, jadi itu yang banyak sering mengganggu kami sekeluarga. Jadi ketika telepon atau WA itu datang itu, saya harus keluarkan itu. Istri dan anak saya keluar dari rumah. Dulu itu masih kecil anak saya. Dan nanya, ngapain Pak kita keluar? Saya bilang jalan-jalan aja lah, kan masih hari ini libur. Nggak sadar mereka tuh bahwa bapaknya sedang diancam untuk dibunuh. Nah seperti itu. Ada juga yang lebih lebih membuat kami surprise juga. Jadi yang mereka lakukan itu mulai dari yang nyata dan tidak nyata. Nah, jadi teman-teman yang paham itu yang tahu. Oh bapak sedang diinikan, oh bapak sedang diinikan. Saya udah tahu. Ya. Kalau saya kan dari ta'ala ya, nggak ada beban. Ya udah, jalankan saja seperti itu. Tidak sampai seperti itu ancaman kepada kami gitu ya. Tapi dari peran keluarga, Oh teman-teman, ya, kolega itu menguatkan ya, Pak ya. ya. Makanya saya bersyukur punya punya anak, ada istri yang mengerti ya. Kalau enggak kan, oh Pak, berhenti aja, kan gitu, enggak gini-gini. Termasuk yang waktu saya digugat, tuh anak saya baru masuk di perguruan tinggi itu. Kemudian orang bilang, ini bapak kamu ya katanya, gini-gini ya. Ya katanya. Tapi ya, akhirnya teman-temannya bilang, oke, kami juga dukung kok. Bapak kamu gini-gini, nggak perlu khawatir lah. Nah itu, seperti itu. Jadi karena kami solid, jadi tidak ada yang bisa mecah itu, akhirnya kami berjalan sampai dengan hari ini. Pak, dari semua cerita perjuangan Bapak nih Ya, dari awal ya, sampai sekian ratus kasus lingkungan ya, yang udah Bapak tangani, ya, itu kira-kira yang mempengaruhi Prof nggak sih di tahun 2019 nih? ya, Kita dengar Prof mendapatkan penghargaan ya, dari John Maddox ya. ya, ya, Boleh tepuk tangan dulu dong buat Prof. ya. Itu award seperti apa sih Pak? Jadi gini, saya juga tidak tahu. Kemudian saya dapat email dari panitia John Maddox Prize ini yang bilang, Bambang, kamu adalah salah satu kandidat yang berhak untuk menemukan ini. Dari berapa kandidat tuh Pak? Banyak itu puluhan negara dan ratusan orang. Nah, saya juga mikir, apa ya nih? Akhirnya berceritalah mereka. Jadi John Maddox Prize ini dikaitkan dengan satu jurnal terkenal, ya, Science in Nature, dan itu pendirinya itu adalah keluarga itu. Jadi mereka sangat menghargai ahli, saintis yang berdiri di atas bukti-bukti ilmiah, scientific evidence seperti itu. Karena kegigihan dan sebagainya itulah sehingga dia melakukan kegiatan itu secara on the track seperti itu, dan dia tidak khawatir apapun. Di atas apa yang saya lakukan di tengah ancaman tadi, mereka tahu saya digugat itu sekian berapa ya, 30 atau 40 juta dolar gitu atas upaya saya untuk mengurangi pengurangan perusakan hutan, pengurangan emisi dan sebagainya seperti itu. Dan itu kata mereka tuh layak diapresiasi. Tidak banyak orang yang seperti kamu yang berani melawan itu. Biasanya mereka langsung tunduk dan kerjasama, tapi Anda tidak, Anda melawan. Karena kami melihat bahwa Anda punya fondasi yang berupa sains dan itu Anda implementasikan dengan baik dengan
penanganan perkara ini, dan untuk itu kami berikan penghargaan kepada Anda. Nah, sehingga ketika saya berangkat ke London, November nggak salah ya, dan sehari sebelumnya mereka bilang, Bambang, kamu masih kandidat. Tunggu besok ya katanya. Nah, pas besok, barulah saya dideklar. Saya bilang sama mereka, saya terima kasih atas apa yang diberikan ini. Ini garansi bagi saya bahwa saya tidak berjalan sendiri. Masih banyak orang baik, termasuk para ahli, expert yang ada di UK, yang memberikan kepercayaan pada saya untuk terus maju atas dukungan mereka. Itu, Mbak. Tentunya award itu bikin Bapak makin semangat ya, Pak? Ya, tentu saja. Kira-kira ada pesan nggak sih, Prof, yang mau disampaikan ke sesama akademisi atau teman ahli yang mungkin sebenarnya mau kayak Prof Bambang nih, jadi ahli di persidangan, tapi sebenarnya masih takut gitu, Prof, dengan ancaman-ancaman? Iya. Jadi yang pertama, pesan saya itu ya, tidak ada yang salah ketika Anda menjadi ahli, apalagi itu dalam rangka untuk menyelamatkan lingkungan yang makin hari makin rusak. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, publik itu akan mendukung Anda selama Anda masih di jalan yang benar, gitu, menggunakan kaidah ilmiah dan sebagainya. Percayalah, lingkungan, ya pohon pun kalau bisa berbicara, dia akan berbicara. Ucapkan terima kasih gitu. Dan yang ketiga, sekecil apapun yang Anda lakukan, itu akan merupakan sumbangan besar untuk pelindungan ini, untuk penyelamatan lingkungan ini. Jadi tidak perlu takut, maju. Nah, seperti itu.